ya Ibu Ida. Oke, Bunda. Mungkin pengalaman dari saya sendiri, Bunda, ya, makanya sampai sekarang pun saya nggak bisa bahasa Inggris karena awalnya Iya. awalnya saya dulu itu kan apa namanya, katanya orang tua, kamu harus menyukai gurunya dulu nih, baru kamu bisa memahami pelajarannya. Nah itu mungkin seperti Bunda ya, seperti Bunda sebagai guru, alhamdulillah mungkin sudah jadi guru yang favorit, sudah seneng nih. Nah berarti insya Allah nantinya murid-muridnya akan apa nih namanya, akan bisa memahami pelajaran-pelajaran itu mungkin. Oke, langkah-langkahnya Bunda ini untuk maksudnya tujuan Bunda ke pembelajaran agar disenangi pembelajarannya, bagaimana Bunda? Saya ini, jadi tujuan saya ini sebenarnya melakukan ingin hal ini adalah bahwa anak-anak ini bisa berinteraksi atau paling tidak pada pelajaran saya mereka bisa merespon atau bisa mencoba menggunakan kalimat bahasa Inggris itu dengan berani begitu. Salah atau benar, maksud saya namanya kita belajar bahasa, kesalahan itu kemungkinan terjadi ada gitu. Tapi harapan saya mereka berani untuk mengungkapkan supaya kalau ada salah saya bisa tahu dan bisa mencoba untuk membantu memperbaiki atau membenarkan. Nah, langkah yang sudah saya gambarkan selalu saya coba lakukan, dan ini saya coba untuk saya mencoba ingin menerapkan hal tersebut lagi, bahwa saya pertama tentu saja selalu pengennya masuk ke kelas membawa vibes yang tidak pernah saya masalah apapun yang saya miliki, saya maunya saya bahagia bersama anak didik saya, supaya mereka senang kalau saya masuk. Sudah saya rasanya untuk mendapatkan senangnya mereka ketika saya masuk, tapi beraninya mereka mengungkapkan ini saya masih kurang puas. Langkah yang saya lakukan, saya sudah menyiapkan menyiapkan beberapa permainan. Jadi kalau untuk di awal di bagian awal untuk lead in, saya mencoba sudah untuk menyiapkan beberapa hal yang kemungkinan akan membuat mereka berani mengucapkan kalimat, kata dan kalimat dalam bahasa Inggris. Meskipun saya masih kurang yakin apakah kemudian mereka berani mengucapkannya dengan lantang atau tidak, tapi itu yang saya siapkan untuk langkah awal. Itu, Bu. Oke, sebelumnya karena sudah langkah dari Bunda. Nah, di sini dari langkah-langkah yang Ibu lakukan itu, adakah keberhasilan dari langkah-langkah yang sudah Ibu buat tadi? Sebelumnya saya tidak terlalu puas dengan apa yang saya dapatkan, tapi pada karena saya tidak puas, maka ini saya menyiapkan lagi dengan lebih bervariasi. Jadi dari mungkin satu kegiatan, di kegiatan awal saya mencoba untuk menyiapkan sesuatu yang kemudian mereka mungkin akan menjawab saya mau tidak mau menggunakan kalimat pakai bahasa Inggris. Kemudian di beberapa kegiatan berikutnya saya kembali menyiapkan LKPD yang kemungkinan atau LKPD yang akan membangkitkan atau menciptakan atau mengajak mereka untuk berani mengucapkan meskipun dalam artian mereka membaca dulu dalam bahasa Inggris. Kemudian saya menyiapkan LKPD lanjutan yang mungkin mereka harus merespon secara langsung tanpa melihat tulisan. Hanya saja mungkin kalau saya prosentasekan kemungkinan keberhasilannya mungkin boleh dibilang di atas 50%, tapi apakah itu kemudian benar-benar bisa tercapai atau tidak, saya masih abu-abu gitu, Wida. Oke, memang sulit Bunda ya kalau pelajaran bahasa Inggris bagi saya yang dari dulu bukan tidak senang dengan
pelajarannya, cuman pemahamannya yang bagi saya agak sulit. Mending saya lebih baik saya belajar matematika nih daripada harus belajar bahasa Inggris. Pertama yang kesulitan bagi saya mungkin sama yang dirasakan sama anak-anak yang sulit memahami itu ya Bunda ya, mungkin dalam penyebutannya kan beda Bunda ya, tulisan dan pengucapannya berbeda. Nah, itu yang bagi saya merasa wah, ini sulit nih gitu. Luar biasa sekali Bunda. Di sini Bunda sendiri untuk misalnya dari tahapan tadi, dari tujuan tadi ya, untuk meningkatkan keberhasilan itu sendiri Bunda, adakah lagi yang Bunda akan tingkatkan lagi bagaimana caranya supaya nantinya supaya anak-anak ini bisa nih dalam pembelajarannya bisa nih nanti dari tingkat 50% tadi bisa deh coba deh agak naik dikit gitu, bagaimana Bunda? Iya, saya mau menyiapkan beberapa video mungkin Bu ya, beberapa video yang kemudian akan menjadi contoh untuk anak-anak, mungkin bisa ditiru mereka, kemudian mereka menggunakan kalimatnya sendiri mungkin untuk menyampaikan langsung, mungkin itu bisa jadi contoh yang kontekstual pada anak-anak didik saya mungkin Bu ya, supaya bisa menaikkan persentase keberhasilan atau pencapaian tujuan tadi. Itu sepertinya yang tergambar di benak saya. Oke. Ini untuk bahasa Inggris kan kemungkinan besar misalnya siswa itu mempunyai satu kelasnya misalnya 20 orang. Kemungkinan ini saya anuakan aja Bu ya, 20 orang. Dari 20 orang itu kemungkinan tingkat kesenangan terhadap bahasa Inggrisnya itu misalnya cuma 5 nih atau 7 aja, 7 anak aja. Ini bagaimana menyikapi sisanya nih anak-anak sisanya itu Bunda maksudnya. Supaya anak-anak ini semuanya nih bisa memahami semua dari bahasa Inggris itu. Ya, dengan sistem atau pembelajaran berdiferensiasi, saya coba terapkan Ibu, di mana saya mencoba yang tadi juga saya siapkan video untuk anak-anak yang gaya belajarnya mungkin audio visual, kemudian beberapa LKPD yang kemudian mereka bisa menggunakan itu sebagai berlatih, sebagai alat untuk berlatih atau media untuk berlatih. Kemudian yang menarik, mungkin saya juga menggunakan kuisis. Anak-anak suka atau di sekolah saya juga mereka boleh membawa handphone, jadi mungkin menggunakan kuisis itu dekat sekali dengan dunianya anak-anak. Jadi saya yakin bahwa pembelajaran yang saya terapkan akan menarik bagi mereka meskipun sekian persen anak-anak tidak menyukai bahasa Inggris, tapi mereka tetap akan bisa mengikuti alur dari kegiatan yang saya berikan, Bu. Oke, ini untuk tingkatannya Bunda apa sama saja nih misalnya tingkat yang lebih misalnya yang ini sudah paham nih anak yang sudah pandai paling enggak ya, apakah anak yang pandai ini sama dengan langkah-langkah seperti disuruh nonton video juga nih atau gimana gitu? Ya, sama Ibu. Jadi saya tidak membedakan artinya anak yang tidak paham diberi video, anak yang paham tidak. Mereka pada kenyataannya paham atau belum paham atau sudah paham sekali, mereka tetap mau dan ikut menyenangi atau ikut menikmati setiap alur pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi ketika saya memberikan LKPD untuk anak-anak yang memang sudah pintar atau sudah boleh dibilang sudah lebih memahami, tetap ikut melakukan, dan saya tidak membedakan mereka untuk yang punya kemampuan lebih dengan yang bisa saja atau yang kurang dengan yang kurang, tidak, tapi setiap kelompoknya terdiri dari anak-anak yang heterogen dengan kemampuan tidak sama, sehingga yang mungkin lebih bisa akan bisa membantu teman yang kurang memahami gitu. Oke Bunda, luar biasa Bunda.
tidak mudah mengajarkan bahasa Inggris loh Bunda. Karena saya saja mungkin pernah dikursuskan juga bahasa Inggris, walaupun sudah sampai dikursuskan pun saya masih belum ngeh dengan bahasa Inggris. Luar biasa jadi guru bahasa Inggris mah keren. Oke, mungkin itu saja Bunda dari saya. Ini dari hasil percakapan kita tadi ada nggak refleksi nih buat ini tadi refleksi Bunda? Oke, yang saya rasakan pada saat coaching ya Bu. Ya. Seperti yang tadi, lega dan kemudian ada yang tergambar dari dari benak saya, dari pikiran saya, apa yang akan nanti saya hadapi setelah saya menghadapi yang sebelumnya, kemudian saya mempersiapkan, dan setelah coaching ini, saya yakin mungkin persentase tadi keberhasilan yang saya bilang hanya 50% ya, naik-naik dikit, ini mungkin sudah mendekati 100% keyakinan keberhasilan dari proses pembelajaran saya dari setelah coaching ini. Jadi terbukalah ada beberapa ide-ide baru yang tiba-tiba tercetus di kepala saya apa yang harus saya lakukan. Terima kasih sekali Bu Ida sudah memberikan memancing ide-ide itu muncul. Keren Bunda. Oke, terima kasih Bunda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita masih punya waktu. 8 menit ya. Iya, kita ke refleksi tadi Bunda ya. Kita sama-sama di sini. Apa kita buat diketik ya? Iya Ibu. Oke. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Oke. Bunda yang sudah baik dalam percakapan? Ini nantinya ada umpan balik kan kita ya Bunda ya? Umpan balik itu tadi yang sudah Ibu sampaikan dan yang sudah saya sampaikan. Apa yang dirasakan pada saat coaching tadi. Oke, siap. Umpan balik. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa Ibu, kemitraan, kemudian. Oke, benar-benar yang kemarin ya. Iya. Oke, kita coba ketik dulu ya Bunda ya. Pakai Word ya? Ibu ngetiknya pakai Word apa gimana? Iya, pakai Word. Pakai Word aja. Mohon maaf Bu Ida, ini kita setiap kita ya membuat refleksi ya. Oke. Lancar nih suaranya Bunda.
Bunda Purna, Ya. yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh apa Bunda? Kalau Bunda sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, presence kehadiran penuh itu ya yang pertanyaan nomor 3. 3. Mm-mm. Apa ya? Ini saya yang bingung. Ini menghindari kayaknya apa ya, mempersiapkan pertanyaan, kemudian mengatur waktu karena tadi kita diberikan waktu, kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Oke, siap. Iya Ibu, selesai. Oke. Bor 1 juga sudah Bunda.